La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa kita disuruh belajar dan belajar? Tujuan orang belajar adalah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Bagaimana semakin bertambah ilmu kita semakin khasyah kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk berdakwah, untuk menguatkan dakwah. Wa ma kana al-mu'minu yanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harus ada di antara beriman yang mengkhususkan diri untuk belajar agama. Tidak semuanya harus masuk pesantren, tidak. Tapi ada beberapa orang khusus yang belajar ilmu agama. Untuk apa dia belajar ilmu agama tadi? Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Untuk menguatkan dakwah, bukan pengganti dakwah. Ibadah juga untuk apa kita beribadah sekuat-kuatnya? Sekarang capres pada beribadah, cawapres juga beribadah. Insyaallah husnuzon saya tidak salah. Mereka sekarang pada rajin tahajud. Insyaallah Wiranto tahajud, wakilnya juga tahajud. SB juga mudah-mudahan juga tahajud. Begitu pula Amin Rais insyaallah tahajud. Begitu pula Hamzah tahajud. Megawati ya mudah-mudahan tahajud juga. Beribadah. Bahkan nanti insyaallah musim haji mereka akan pergi haji. Umrah pergi umrah. Petani sekarang pada tahajud, pedagang juga pada tahajud. Banyak. Tapi tahajud yang Allah inginkan itu tahajud yang mana? Ibadah yang mana? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila qalila. Hai orang yang berselimut di malam hari, bangun sembahyang malam kecuali sedikit untuk tidur. Nisfahu alil husnul qalila, separuh malam atau kurang itu auzid alaihi atau tambah lagi dari separuh malam. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Inna syiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena khusyuk lebih dekat kalau naik tahajud tersebut. Ucapan kita lebih didengar oleh Allah. Tapi untuk apa tahajudnya seorang dai? Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari akan berenang di tengah lautan manusia. Renangan yang panjang. Dalam tafsir jalan dikatakan syughlan tawila, kerja yang panjang. Sabah ayat bahu sabahan, berenang. Wahai Muhammad SAW, kamu harus tahajud beribadah panjang-panjang di malam hari. Untuk apa? Persiapan berdakwah di besok hari. Jadi tahajudnya Nabi bukan untuk menghadirkan emas. Tahajudnya Nabi bukan untuk panennya lebih banyak. Tahajudnya Nabi bukan diangkat sebagai diangkat menjadi capres untuk jadi presiden, tidak. Saya tidak mengatakan tahajud mereka semua batal, tidak. Tapi tahajud yang Allah ibadah yang Nabi inginkan adalah ibadah untuk menopang kerja dakwah. Karena seorang dai yang dakwah tapi nggak tahajud, itu seperti robot. Ya ngomong gitu. Dia nggak dekat dengan Allah. Itu robot. Termasuk keajaiban dunia yang ke-8. Setelah 7, dai yang nggak tahajud. Keajaiban dunia ke-9, dai yang masbuk. Salat najum. Keajaiban dunia 10 yang sering kita katakan kagumnya masih ngerokok. Ya aneh, kok karku masih ngerokok? Bagaimana suaranya dalam tahajud akan didengar oleh Jibril? Nabi sabdakan ketika orang sembahyang malam tahajud, mulai mengucapkan Al-Quran, malaikat mendekat ke mulut dia, ditempelkan, malaikat itu menempelkan pendengarannya ke mulut itu orang. Tapi ketika malaikat ingin menempelkan mulutnya, ingin menempelkan ke mulutnya ternyata berbau rokok. Tidak akan dekat malaikat kepada mulut orang yang berbau rokok. Tidak akan dekat. Maka hadirin, tahajudnya seorang dai, seorang muslim untuk apa? Untuk dakwah. Begitulah khidmatnya kita ini untuk menopang dakwah. Kenapa saya tersenyum? Kenapa saya angkatkan ember orang? Kenapa saya bantu dia? Semua bagaimana orang dekat. Seorang wanita berlari, berjalan, terengah-engah sambil membawa kayu yang dia miliki. Nabi dekati, wahai ibu, mari saya bawakan kau punya kayu. Senang dia serahkan. Maka Nabi sampaikan ke rumah dia. Itu wanita ingin membalas jasa. Wahai anak muda, terima kasih. Saya ingin memberikan penghargaan atau balas jasa tapi nggak punya apa-apa. Tapi saya punya nasihat, wahai anak muda. Sekarang di negeri kita ini ada orang yang mau abrak-abrik persatuan kita ini. Maka kalau kau bertemu dengan itu orang, jangan kau dengarkan ucapan dia. Nabi ingin jelaskan pada umat, khidmatnya Nabi itu untuk apa? Bukan mengangkatkan kayu orang agar dijadikan mantu dia, tidak. Tapi Nabi tanyakan, wahai ibu, apa ibu sudah pernah bertemu dengan itu orang? Enggak pernah. Sayalah orangnya. Maka itu wanita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seorang dari suku Arab datang ke rumah Nabi, bertamu, makan sekian banyak. Ternyata sebelum fajar tiba, berak di spraynya Aisyah radhiyallahu anha. Dia malu, kenapa saya buang air di sini? Karena banyak makan tadi malam. Begitu malunya dia, maka sebelum fajar tiba dia cepat-cepat lari. Tapi ingat pedang dia ketinggalan. Berkelahi antara mempertahankan pedang dengan rasa malu. Ternyata cintanya kepada dunia menyebabkan dia hilang rasa malu. Dia pergi juga kembali untuk mengambil pedang tadi. Tapi dengan pelan-pelan dia ternyata nginjen, menengok. Ternyata Nabi sudah bangun. Dan setelah dia dekati ternyata Rasulullah SAW dengan dua tangannya mengangkat itu kotoran orang. Maka dia katakan, ini bukan manusia biasa. Kalau bukan dikontrol, dikomando oleh suara langit, tidak bisa berbuat demikian. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tujuannya untuk berkhidmat adalah untuk berdakwah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah,
Maka yang mengatakan wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah dalam dakwah. Jadi yang menyatukan umat hanya dakwah. Kemudian hadir Allah berikan rahasia hebatnya ini kerja dakwah yang tanpa ada perpecahan, menjadikan kamu betul-betul ma'adin, menjadikan kita ini barang tambang yang berharga, yang bergengsi. Apalah katakan kemanfaatan ini dakwah tanpa ada perpecahan. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Dirasakan berat, ditakuti betul-betul oleh orang musyrik apa yang kamu dakwah. Ini umat bergengsi, bukan karena senjata, tidak. Bangsa Indonesia walaupun punya senjata hebat, tidak ada gengsinya kalau tidak berdakwah. Negara yang paling pandai beli senjata sekarang adalah negara Islam, Saudi Arabia. Sampai mereka beli mampu untuk beli airworm, radar. Tapi apakah Saudi bergengsi sekarang? Ditakuti oleh Israel? Ditakuti oleh Amerika? Bergengsi enggak? Sudah beli senjata yang begitu hebat? Tidak, Bapak. Gengsi seorang bukan karena memiliki senjata, tidak. Punya pistol AK, Stinger, punya tank baja, F-16. Bukan itu yang membuat orang bergengsi, tidak. Yang membuat ini umat bergengsi apa? Zakabur al-musyrikin, harus diingat ini. Masih di Mekah, kabur al-musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Yang merasa dirasakan berat oleh orang musyrik adalah yang kamu apa yang mendakwakan. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.